Ya, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan mencoba mencari distorsi suara dari head unit standar Nissan X-Trail tahun 2015 ya. Mengapa saya mencari distorsi atau cacat suara dari head unit ini? Maaf. Karena saya akan memasangkan atau menambahkan prosesor ya. Nah, ini kabel kemarin yang telah dibuat ya, kabel plug and play. Nah, kabel plug and play ini nantinya menghubungkan head unit dengan prosesor. Nanti prosesor saya taruh di bawah bangku. Nah, jadi hubungannya untuk mencari distorsi suara agar hasil dari suara head unit standar ini bisa bersih waktu masuk ke prosesor. Yang kita gunakan alatnya adalah ini, oscilloscope. Ini oscilloscope portable ya, atau kalau ada dana lebih bisa impor dari Amerika menggunakan merek SMD distortion detector ya. Nah, untuk pelepasan frame ini selanjutnya akan kita lakukan ya. Untuk menghubungkan kabel ini kita hubungkan dulu, nanti kita cari di volume berapa sih si head unit ini distorsi atau mengalami cacat suara. Nah, kurang lebih seperti itu. Mari kita lakukan ya. Ya, jadi seperti ini ya penampakan kabel-kabel di belakang Nissan X-Trail ya. Ini kabel dari mobilnya ya, kabel yang kita sambungkan dengan kabel plug and play nya ya. Nah, ini kabel, ini kabel USB ini sepertinya yang ada di dalam sini. Terus ini kabel antena. Kalau ini kemungkinan steering switch ya, kabel steering switch ini sepertinya ya. Nah ya, kurang lebih seperti ini ya. Ini dari asli kendaraan mobil. Yang ini kabel plug and play nya ini seperti ini. Terus ini yang di head unitnya. Nah, seperti ini kurang lebih. Dan yang ini yang ke prosesor. Nah, seperti ini. Ini coba nanti kita lakukan pengecekan ya. Nah, seperti ini. Ya, baik, seperti ini ya. Ini telah saya pasangkan dengan head unit ya. Nah, nanti kita akan cari di bagian speaker depan ya, outnya speaker depan ini yang nyambung speaker depan. Nah, kita akan cari ini dengan menekan ini oscilloscope. Nah, dengan menggunakan ini ya. Ya, kita lakukan pencarian ya.
Nah, ini kita hidupkan head unit ya. Nah, berhubung ini yang tersambung speaker belakang, speaker belakang aja yang bunyi. Untuk pengaturannya kita set di paling depan headernya, terus equalizernya kita off kan, load kita off kan, semua pengaturan di off kan ya. Nah, terus masuk ke USB. Nah, kita cari test tone, kita gunakan yang 1 kilo. Terus ini repeat single, terus nanti kita cari di volume berapa ya dia distorsi. Ini kita set di 20 dulu ya. Ya, jadi seperti ini ya kurang lebih. Ini kalau kelihatan, ini kita tancapkan. Kalau speaker min di min plus di plus. Nah, di osiloskopnya terdapat gelombang-gelombang seperti ini ya. Ini kalau kita volume kita tambah atau kita kurangin, dia akan berkurang atau bertambah ya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini hasilnya setelah dilakukan pencarian. Ternyata volume maksimal saja signal yang dihasilkan belum distorsi ya. Nah, ini gelombang 1 kHz atau 1000 Hz. Coba kita lakukan di yang 50 Hz ya. Ya, jadi seperti ini. Ini hasil dari gelombang 50 Hz. Nah, tuh. Ini volume maksimal belum terjadi distorsi ya. Coba kita gunakan, di minus 5 dB ya. Oke, ternyata di minus 5 dB dia masih bersih ya. Nah, seperti ini, dia masih bersih. Coba kita nyalakan loadnya ya. Ini loadnya sudah nyala ya. Terus kita cari kita setel di 0 dB aja nih. Sine wave 1000 Hz 0 dB wave. Ya, ternyata waktu kita nyalakan loadnya dia tetap sinyalnya masih bersih, volume maksimal. Coba kita rubah-rubah bass dan treble-nya ya, bagaimana hasil signal yang diberikan ya. Kalau ini bisa dilihat, ini bassnya ada di maksimal ya. Ini angka 9 ya. Wah, ganti. Bentar. Ini di sini. Nah, ini bassnya ada di angka 9, treble-nya masih 0 ya. Coba kita lakukan pengukuran ulang. Ini loadnya juga on ya. Ternyata sinyalnya juga masih cukup baik ya. Baiklah, ini belum terjadi distorsi. Coba kita lakukan penambahan treble-nya ya, bagaimana hasilnya. Ini kita coba maksimalkan ya di 9, loadnya on, volume masih maksimal 42 ya. Dan ternyata distorsinya tidak ada. Ini masih test tone di 1 kHz ya. Coba kita lakukan di 50 Hz, bagaimana hasilnya ya. Ya, ini adalah hasil di frekuensi 50 Hz ya. Nah, jadi seperti ini. Ini dia sudah distorsi ya.
Coba kalau kita kurangi volumenya. Ini setelah volumenya dikurangin ya. Nah ini dia tidak ada distorsi yang terjadi. Jadi kesimpulannya, pada volume 36 loadnya on, terus tweeter dan treble di nilai maksimal, dia tidak terjadi distorsi. Tapi apabila di volume 42 dia akan terjadi distorsi suara. Nah ya, jadi kesimpulannya dia di volume 36 ya benar-benar bersih. Maksud saya benar-benar bersih begini, dia tidak ada distorsi meskipun loadnya on dan treble dan bassnya semua full, dia tidak terjadi distorsi. Dengan referensi alat osiloskop ini ya, untuk lebih detailnya kita harus menggunakan osiloskop yang benar-benar terkalibrasi ya, dan juga menggunakan tools dari SMD distortion detector ya, itu akan lebih baik lagi. Ini saya kasih gambaran secara kasarnya saja. Nah jadi seperti itu ya, itu untuk mencari distorsi dari head unit maupun perangkat-perangkat lainnya itu sama. Nah videonya sudah selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik subscribe, like maupun komennya. Dislike aja kalau nggak suka videonya. Di sini kita hanya sharing-sharing dan berbagi ilmu ya, terutama untuk para audio lovers. Nah kurang lebih seperti itu tadi gambarannya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa kembali.